Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Badar yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik hidayah pada siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, serta keluarga kita Allah jauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit yang zahir maupun yang batin, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai umat Muhammad, jadi khitabnya itu kepada umat Muhammad, kepada kita umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Umat ini banyak, ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, umat Nabi Ishak, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya. Namun apabila kita bandingkan, khairu ummatin itu jatuh kepada umat Muhammad. Kita bertanya,
Sebagaimana dalam Al-Quran, ya bani Israel kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmatku, nikmati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum alal alamin. Aku melebihkan kalian daripada semesta. Ada ayat seperti itu dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wa inni faddaltukum alal alamin. Aku melebihkan kalian atas seluruh alam. Tapi kebanyakan, walaupun Bani Israel itu telah dilebihkan oleh Allah dari kecerdasan, dari fisiknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat itu mengatakan ingat. Ingat ini maksudnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru mereka yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan umat Muhammad. Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kita bertanya, dari mana bisa dikatakan kita sebaik-baik umat ini? Dari mana? Yang pertama, umat Muhammad menjadi umat yang terbaik dikarenakan nabinya merupakan khairul anbiya wa khairul mursalin. Dalam akidah ada 124.000 nabi dan rasul. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Murid, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan 224.000 nabi dan rasul. Cuma yang paling utama 124.000 nabi dan rasul. Yang menjadi rasul 313. Pak Guru mengatakan 314, Pak Guru lagi mengatakan 315. Cuma mayoritas yang diangkat menjadi rasul adalah 313. Kenapa ada rasul, ada nabi? Apa perbedaannya? Nabi diberikan wahyu untuk diri pribadi. Nabi diberikan wahyu untuk diri pribadi. Itu nabi. Ada nggak nabi selain laki-laki? Riwayat yang utama tidak ada. Semua nabi laki-laki, semua rasul laki-laki. Ada lagi pertanyaan, ada tidak seorang nabi dari kalangan bangsa jin? Ada pertanyaan begitu. Dalam kitab Ad-Durrus Samin, Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fantoni dari Thailand, seorang ahli akidah, ahli teologi, ada kaul yang dohir, lemah. Pernah ada nabi dari kalangan bangsa jin, tapi wafat dibunuh oleh kaumnya sendiri. Saya garis bawahi itu kaulnya, tapinya lemah. Yang kuat laki-laki, manusia yang sempurna, cerdasnya paling cerdas, diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, itu seorang nabi. Tapi kalau untuk diri sendiri dan juga kepada umatnya, itu adalah rasul. Sehingga setiap rasul adalah nabi. Tapi tidak nabi, nabi belum tentu seorang rasul. Dari 313 dipilih lagi. Dalam Quran itu 25, walaupun satu riwayat, ada riwayat mengatakan di Quran itu 26. Cuma saya tidak sebutkan kenapa. Tapi yang mengutamakan adalah 25. Yang biasa kita hafal 25. Dari yang 25 yang ada di dalam Al-Quran, dipilih lagi oleh Allah 5 yang disebut dengan ulul azmi wa ulul azmi minar rusul.
Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, dan terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari yang 5 dipilih lagi. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat gelar khairul anbiya wa khairul mursalin. Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, sehingga umatnya pun khairul ummatin, umat yang terbaik karena nabinya Nabi yang terbaik. Nah, kita bertanya lagi, kenapa umat ini menjadi umat yang terbaik? Bonus apa saja? Dan kita tanya begitu saja, langsung. Sebetulnya ayat itu nanti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu nanti penjelasan. Kita tadi menyebutkan khairu ummatin dulu. Karena ini umat Muhammad merupakan khairu ummatin, maka umat Muhammad ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Apa di antara keistimewaannya? Bonus dari Allah. Ibadahnya sedikit, Pak, pahalanya maksimal. Ibadah sedikit, pahala. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah dalam surat Al-An'am, "Anja abil hasanati", satu orang yang melaksanakan satu hasanah, satu kebaikan, sedekah sekali, sholat syurga hanya sekali, walau asyru amsalihha, dapat pahalanya 10 kali lipat. Ini istimewanya umat Muhammad. Satu hasanah dibalas oleh Allah asyru amsalihha, menjadi 10 hasanah. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa orang yang melaksanakan satu sayyi'ah, fala yujza illa mislah, tidak dibalas kecuali satu. Kalau kita melaksanakan satu sayyi'ah, keburukan, dibalasnya satu hasanah, dibaliknya 10. Kita bertanya, kenapa demikian? Kita jujur, Pak, dalam diri kita ini, kita kebanyakan buruknya atau baiknya. Kalau yang mengaku, oh saya lebih banyak baiknya, waduh saya nggak percaya itu. Sebab kita sepakat al-insanu mahalul khata', manusia tempat salah dan lupa. Berarti kalau kita tempat sarangnya salah, lebih banyak salahnya. Kalau hasanah satu dibalasnya satu, sayyi'ah satu dibalasnya satu, nggak mau uber kita, nggak mau uber. Maka karena Allah itu bersifat Ghafar, Ghafur, Rahman, Rahim, Al-Latif, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, maka satu hasanah itu dibalas dengan 10 supaya mengejar kesalahan kita itu. Dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Contoh lagi yang kedua, ada hadis Nabi begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'i. Kalau sekira-kiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, tidak menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwaki, aku akan perintah mereka untuk bersiwak. Inda kulli wudu'in, ketika ingin berwudu, dalam satu riwayat inda kulli sholatin, ketika ingin sholat. Nah, karena ini memberatkan sehingga tidak wajib, jadi sunnah. Nah, kita bertanya, apa pahala siwak yang udah banyak kita tinggalkan? Nah, di dalam riwayat yang lain mengatakan rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwakin. 2 rakaat sholat
dengan siwak, kayu arok, namanya kayu arok, khairun min sab'ina rakaatan, lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Kerjaannya sedikit, pahalanya maksimal. Pahalanya maksimal. Dalam kitab Uqudul Ujain, saya ambil contoh lagi. Seorang ibu, kata Nabi, dia punya bayi. Seorang ibu, dia punya bayi. Tengah malam, ibunya sedang istirahat, bayinya nangis untuk menyusu. Dalam keadaan letih, ibu itu bangun, menyusui atau membuat susu untuk bayinya, pahalanya sama dengan 70 ibadah haji. Kerjaannya sedikit, pahalanya maksimal. Ini keistimewaan yang karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai khairu ummatin. Saya nggak tahu umat-umat sebelum lain bagaimana, nanti kita bahas umat-umat sebelum lain. Sehingga dalam umat ini ibadah itu tergantung tempat dan tergantung waktu, Pak. Saya tanya, ada orang sholat khusyuk di rumah dengan ada sholat orang biasa-biasa saja di masjid berjamaah, pahalanya lebih besar di mana? Sholat berjamaah kita dulu bisa berina darajatan min sholatil fard. Sembahyang berjamaah melebihi 27 derajat dibandingkan sembahyang sendiri. Kerjanya biasa saja, pahalanya maksimal. Nah, itu salah satunya yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, masalah taubat, masalah istighfar. Kalau orang itu sudah bertaubat, dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu dia istighfar kepada Allah, dijamin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan, orang bertakwa itu yang pertama kalau dia berbuat keji, dosa, Allah anfusahum, atau berbuat aniaya, berbuat zalim, fastaghfaru li dzunubihim, dia buru-buru istighfar. Cukup umat Muhammad istighfar, maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat selain umat Muhammad, Masya Allah, saya mau sedikit cerita dalam Quran ini. Wa in wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum. Ketika kami janjikan kepada Nabi Musa 40 malam, selalu kamu menciptakan al-ijla, anak sapi. Bani Israel, engkau itu orang yang zalim, berbuat aniaya. Ceritanya bagaimana ini? Gini Pak, pada saat Bani Israel itu dijajah, ditekan, ditindas oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa. Ketika sudah selamat, maka orang Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dua karakter yang berbeda tapi sama-sama seorang Rasul. Nabi Musa perkasa, tegas, walaupun lidahnya tidak pasir. Nabi Harun orang yang sangat lemah lembut, sangat bijaksana. Nabi Harun. Tapi ketika Tuhan menjanjikan kepada Nabi Musa untuk kemana, ke Jabal Tur Sinai, Gunung Sinai. Kita tahu dalam agama kita ada beberapa gunung yang kita muliakan. Jabal Uhud mulia apa? Jamaah yang berangkat haji umroh
Pasti dia kemana? Melihat Jabal, karena dia mencintai Rasul, Rasul mencintai Jabal Uhud. Salah satu gunung yang dicintai oleh Rasul, Jabal Uhud. Dan karena banyak peristiwa juga di sana, termasuk adalah perang Uhud. Dan di situ ada sekitar 70 orang yang mati syahid, di antaranya Sayyidina Hamzah. Tapi bukan itu masalahnya, bicaranya gunungnya. Kedua, Gunung Sinai. Gunung Sinai ini banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk gunung yang dimuliakan juga dalam agama kita. Dan ketiga, Jabal Qom. Allah alam di mana adanya Jabal Qom. Maka Nabi Musa, wa idh wa'adna Musa, ketika kami janjikan kepada Nabi Musa, dia kasih wasiat kepada Nabi Harun. Harun, ada apa Nabi Allah? Saya ingin memenuhi undangan perintah Allah. Karena Nabi Musa ingin mendapatkan, ya kita sebut dengan nama the Ten Commandments, 10 undang-undang yang ada dalam kitab Taurat. Jangan musyrik, menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Ada 10 kitab undang-undang itu. Maka Bani Israel ini ada di tanganmu. Kamu yang mengurus, kamu yang melayani Bani Israel, saya akan menemui Tuhan saya. Berangkat Pak Nabi Musa. Berangkat Nabi Musa jalan kaki dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, berapa lama? Dalam 3 yauman, 30 hari. Jadi kalau Tuhan katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini diwajibkan sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Bukan hanya umat Muhammad yang berpuasa, semua para anbiya berpuasa. Pupuk-pupuk, supaya hasil pupuk-pupuk dari kepompok dia nggak makan, dia nggak minum. Tapi begitu sudah jadi pupuk-pupuk, indahnya luar biasa. Ayam 12 sampai 15 hari dia mengerami, bahkan ada 21 hari dia rami telurnya baru menetas. Dia nggak makan, dia nggak minum. Umat Islam pun diajarkan tidak makan, tidak minum. Umat sebelum dahulu diajarkan juga tidak makan, tidak minum, supaya menjadi jiwa yang berbeda, yang lebih suci, lebih bersih. Tapi begitu hari yang ke-30, Nabi Musa begitu sampai, dia malu. Kalau saya berjumpa dengan Tuhan, mulut saya bau, saya malu, maka saya makan buah-buahan atau sayur-sayuran. Ternyata ditegur oleh Allah. Kalau dalam hadis Nabi, lalu kufu ini adyamu indallahi min rihil miski. Bahwa mulut orang yang berpuasa terlebih harum daripada minyak kasturi indallah, ini di sisi Allah, di sisi Allah. Musa, puasamu yang 30 hari belum sempurna karena kamu berbuka. Sempurnakan lagi 10 hari lagi menjadi 40 hari. Sampailah ke Jabal Tursina. Dalam Al-Quran, falamma tajalli rabbuhu lil jabali dakka wa kharra Musa sadiqa. Ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada Jabal Tursina, dakka, dia menjadi hancur lebur. Di Quran. Jadi Jabal Tursina hancur lebur karena dia ditajali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tajali? Tajali itu kalau dalam hati hamba, dia akan selalu melihat keagungan Tuhan. Dia berjalan, dia dimanapun dia berada, dia akan melihat keagungan. Nggak kuat Jabal Tursina, dakka, dia hancur. Wa kharra Musa sadiqa. Musa tersungkur pingsan. Itu setingkat seorang rasul yang perkasa. Kalau manusia biasa ditajali oleh Tuhan, wallahu a'lam. Akhirnya karena Allah bersifat Rahman Rahim, maka itu Jabal Tursina diwujudkan kembali dan Nabi Allah Musa siuman. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berfirman. Allah berbicara kepada Nabi Musa, bukan Musa berbicara dengan Allah. Maka setiap nabi tadi yang saya sebutkan 25 ada gelarnya, Pak. Adam, Sofiullah, Nuh,
Nabiullah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Nabiullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Semua ada gelarnya. Semua ada gelarnya. Pernah dulu orang Yahudi nanya kepada Nabi, oh kalau Muhammad itu benar Nabi Allah, kenapa dia tidak berbicara dengan Tuhan? Dijawab oleh Rasulullah, Musa nggak pernah berbicara dengan Tuhan. Justru Tuhanlah yang berfirman, yang berbicara dengan Nabi Musa. Di garis bawahi, bila harfin wala sautin, nggak ada huruf, nggak ada suara. Kalau perkataan kita, saya, ada suara, ada huruf S-A-Y-A, tulisan Latin, tulisan Arab, sin, alif, ya, alif, saya. Tapi firman Tuhan bila harfin wala sautin, nggak ada huruf, nggak ada suara. Maka Nabi Musa begitu mendengar firman-Nya Allah, beliau pingsan kembali karena merasakan nikmatnya kalamullah. Setelah beliau sadar, Sayyidina Nawawi mengatakan di dalam kitab Tijanul Darari, beliau mengatakan wajah Nabi Musa diselimuti oleh nur, oleh cahaya. Sama orang yang melihat wajah Nabi Musa dengan mata telanjang buta. Nah, tidak kita ahli sunnah. Jadi jangan orang-orang aku jadi nabi, baru wirid, baru puasa, baru zikir sedikit, udah aneh-aneh. Nabi Musa seorang rasul, wajahnya itu dikelilingi, ditutupi oleh cahaya, oleh nur nubuwah. Sama orang yang melihat dengan mata telanjang Nabi Musa, maka dia akan buta. Maka sepakat ulama Nabi Musa sampai wafat memakai cadar. Kalau pengen tahu siapa Nabi Musa, Nabi Musa wajahnya nggak bisa dilihat, dia memakai cadar sampai beliau wafat. Begitu turun, telinganya ditekap. Turun dari Jabal Tur Sinar, telinga ditekap. Dia nggak mau dengar suara manusia. Nabi Musa nggak mau dengar suara manusia. Sebab kenapa? Baru saja beliau mendengar kalamullah yang penuh dengan keagungan dan kelezatan. Maka baginya, bagi Nabi Musa, menurut pandangan Nabi Musa, inna ankarul aswad la sautul hamid. Suara yang paling buruk itu suara keledai. Dia mendengar suara manusia seperti suara itu sampai beberapa waktu lamanya nanti. Kita bertanya, bagaimana nasib Bani Israel? Ketika Nabi Musa tinggal, maka Harunlah yang ngurusin Nabi Bani Israel. Ternyata di kalangan Bani Israel ini ada penyusup, ada provokator. Siapa namanya? Dalam Quran disebutkan Samiri. Sebagian mufassir, ahli tafsir sebetulnya Samiri ini dajjal sebetulnya. Dia hanya nyamar saja menjadi pengikut Nabi Musa. Samiri ini ditinggal Nabi Musa, hanya Nabi Harun yang sangat lembut. Maka Samiri mengumpulkan Bani Israel, siapa yang memiliki emas tolong disumbangkan, didonasikan, disedekahkan. Maka terkumpullah Pak emas itu sampai beberapa kuintal beratnya. Maka oleh Samiri ini dicetaklah emas ini menjadi al-ijlah. Ini kita ngomongin Quran. Sumata khadumah, dibuatlah anak sapi dari emas. Dibuatlah anak sapi dari emas. Setelah anak sapi itu jadi, dia sembunyikan kasih anak sapi itu, lalu diperlihatkan kepada Bani Israel. Maka dia datangin Nabi Harun, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah. Dia gila Nabi Harun, dia puji-puji. Nah, Nabi Harun tahu ada apa ini. Orangnya tulus bersih Nabi Harun. Tolong engkau berdoa kepada Tuhan agar mengabulkan doaku sedikit saja. Kita tahu doa yang tidak ditolak pertama adalah doanya para nabi, para rasul. Kalau sekarang nabi sudah tidak ada, rasul tidak ada, tapi masih ada doa yang tidak ditolak, doa kedua orang tua kita. Awas hati-hati dengan kedua orang tua, meskipun orang tua kita bukan ahli ibadah, walaupun orang tua kita orang bodoh, ibu kita orang bodoh, dia tidak berpendidikan, dia bukan orang kaya, tapi doanya gara-gara beliau itulah kita masuk ke alam dunia. Gara-gara ridho beliau kita bisa masuk ke dalam surga.
boleh kaya, Anda boleh jabatan tinggi, tapi kalau orang tua tidak ridho, tidak bisa hidup Anda bahagia. Nabi sudah tidak ada, Rasul tidak ada, tapi doa yang masih manjur. Hatta orang tua itu dalam keadaan non-muslim sekalipun, tetap dia akan manjur doanya, karena itu jadi sunatullah. Apa yang kamu inginkan? Sedikit saja Nabi Harun. Untuk apa? Mohon kepada Tuhan agar memperkenankan doaku saja sedikit saja. Naik. Ya Allah, Engkau memperkenankan doanya si Samiri. Ternyata Samiri ini busuk. Pikirannya sangat buruk. Dalam hatinya dia mohon kepada Tuhan supaya al-ijlah tadi, anak sapi itu diberikan nyawa, diberikan ruh supaya hidup. Seketika itu juga anak sapi itu hidup, melihat fenomena yang sangat luar biasa. Gelangnya, antingnya, kalungnya dicetak menjadi sapi, lalu sapinya bisa hidup. Maka semua orang Israel menyembah al-ijlah, menyembah anak sapi tadi barusan. Begitu Nabi Allah Musa pulang dari Gunung Sinai, luar biasa murkanya dari Musa. Sampai dalam Quran itu kerahnya, kalau bahasa kita tuh kerahnya Nabi Harun itu dipegang oleh Nabi Musa. Mana janjimu? Kenapa Bani Israel bisa jadi rusak? Dia tidak menyembah kepada Allah, karena patung yang disembah. Akhirnya berkata Nabi Musa dalam Quran, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa in qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, kaumku, kamu berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kamu sendiri. Intiqadikumul ijla, karena kamu telah menciptakan sapi betina. Kalau bicara sapi tidak jadi masalah, yang jadi masalah disembah. Tuh Bani Israel lah. Banyak kalau orang bicara Bani Israel, mestinya dia tambah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena 1444 tahun yang lalu Tuhan telah menggambarkan karakter Bani Israel dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Tidak ada. Tuhan menggambarkan uluwan kabiro, sombong, congkak, masih ada sampai sekarang. Kalau Anda melihat Quran tentang Bani Israel, tidak ada perubahan sampai sekarang. Orang yang paling banyak diperlihatkan keajaiban Tuhan Bani Israel, tapi orang yang paling jauh dari Tuhan justru Bani Israel. Sehingga Nabi Musa mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittakhadikum al-ijla fatubu ila bariikum, tobat kepada Tuhan kalian. Kita bertanya, Ustaz, tobatnya apakah dengan baca istighfar? Oh tidak, itu umat Muhammad. Umat Muhammad berpuasa di bulan Ramadan penuh. Kalimat nataqaddama min dambi, dosa yang dahulu, berarti dari mulai kita akil balik sampai sekarang kalau kita puasa bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu umat Muhammad yang paling nikmat. Apakah sama dengan umat yang lain? Tidak. Oh berarti tobatnya Bani Israel tidak dengan puasa, tidak dengan sholat, tidak dengan istighfar, tidak. Apa? Tuhan gambarkan, faqtulu anfusakum, bunuh diri. Bani Israel pada saat itu tobatnya, kata Nabi Musa dapat perintah wahyu dari Jibril dari Allah, bukan lagi istighfar, bukan lagi puasa, bukan lagi bersedekah. Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Tobat kalau umat Muhammad tobatnya bunuh diri, la haula wala quwwata. Nah kita tanya, bagaimana Pak Ustaz? Ada dua golongan Pak. Ada yang ikut kepada Nabi Musa, ada yang tidak. Yang ikut Nabi Musa seketika itu juga langsung bunuh diri. Setelah dia bunuh diri bagaimana? Nanti saya ceritakan. Yang tidak,
dia tidak bunuh diri, malah berkata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, ini dalam surat Al-Baqarah, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahratan, sampai saya melihat Tuhan Allah secara mata telanjang. Dan ketika mereka sudah bunuh diri, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin gigih dia berjuang dengan Nabi Allah Musa untuk mengajarkan ajaran-ajaran tauhid kepada Allah. Bagaimana yang dia tidak mau bunuh diri, tapi berkata, lalu minalaka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, saya tidak akan beriman kepada engkau sampai saya melihat Allah secara mata telanjang. Fa'akhadathum sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya oleh Allah yang tidak beriman kepada Nabi Musa disambar geledek. Jadi bahasa sambar geledek itu bahasa Quran. Fa'akhadathum sa'iqatu. Karena kenapa? Bala musibah yang paling buruk sambar geledek. Itu bahasa Al-Quran. Ba'akhadathum sa'iqah. Sa'iqah itu maknanya geledek. Jadi kita tanya, inilah keistimewaan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus seperti itu dia tobatnya, tidak harus bunuh diri, tidak harus hal-hal yang berat, hanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan saja, ghufira lahu ma taqaddama min, dosa yang mulu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita pada ini tahun, pada ini bulan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina ma'nan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hadina min 'indik warhamna min fadlik wanzil 'alaina min barakatik wal isna libasal 'afik wa hdina subulal salam min adh-dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Banyak kekurangannya, banyak kekhilafannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.